Hello everyone, welcome back again in my video. So in this video, I wanted to share to all of you about my new habit. Okay, without further ado, let's start to talk about this. Okay, before we start our discussion today about this topic, because what is it? I'm so really excited to talk about this to all of you because this thing is so really beneficial for me. So I want to share to you to get more beneficial for others. You, I took because I inspired by a channel on YouTube. The channel of the YouTube is Ayowiluna. Ayowiluna is a content creator. Jadi dia tuh adalah seorang konten creator yang sering banget membahas mengenai self growth, terus journaling, terus bagaimana cara kita memanage waktu kita, particularly in our morning. Dan channel dia juga yang membuat aku terinspirasi untuk melakukan morning journal. Yaps, di kali ini ya aku bakal membahas mengenai morning journal. Di morning journal ini aku bakal kasih tahu kalian alasan aku dan apa sih yang buat aku merasa morning journal ini sangat menginspirasi aku. Oke, the first thing, sebelumnya ini contoh, ini aku sudah melakukan morning journal ini since last of September, last of September until now. So hope that it will be still continue every day. And ini udah 20 hari aku melakukan morning journal dan aku merasa sangat relax banget melakukannya dan banyak sekali hal-hal yang aku dapatkan, hal-hal positif yang aku dapatkan dari mengikuti morning journal ini. Walaupun terkadang aku sering lupa, enggak sering lupa sih, beberapa kali lupa. Bukan karena disengaja, tapi memang pas di waktu pagi itu aku sangat sibuk, jadi aku tidak sempat untuk melakukannya. Tapi pas aku ingat, aku langsung melakukannya. Kenapa aku pengen share banget ini ke kalian dan mengapa sih kayak harus banget nih orang lain tahu gitu. Yes, everyone need to know about this because this is so really important for all of you, particularly for us in the middle of our age or in the like uh, quarter life quarter crisis, kayak ya di pertengahan umur yang sangat-sangat krisis banget, kita masih butuh kayak ya yang kita tahu lah, krisis identity gitu, kayak ya kita nih mau kemana sih arahnya, kita nih mau gimana dan bla 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 bla. Banyak sekali pikiran-pikiran di otak kita yang nggak bisa kita ucapkan semuanya ke orang lain. So menulis adalah salah satu caranya untuk kita merileks semua itu. Ya walaupun tidak semuanya bisa bisa langsung bisa langsung meredam semua pikiran kita, tapi dengan menulis kita bisa sedikit membantu diri kita untuk lebih rileks dan lebih tenang untuk menjalani kehidupan yang penuh liku-liku ini. Ini adalah contoh aku untuk menulis jurnalnya setiap pagi. FYI, jadi aku tuh melakukan morning journal ini setelah aku melakukan exercise, ya enggak exercise yang ke gym segala macam, enggak, kayak little exercise aja, kayak stretching, terus playing skipping, and after that aku sambil ngedengerin video dan aku menulis gitu tuh. Ya nggak perlu banyak, cukup satu lembar juga cukup. Tapi kalau misalkan you have a lot of things, so you can not only write on the one paper, you can write more than one paper. Selain itu, menurut aku juga ya memang sih aku melakukan ini untuk merelaksasi pikiranku. Jadi pasti semuanya berkaitan dengan bagaimana aku meredam pikiran aku dengan cara menulis. Jadi ya, menurutku menulis itu adalah salah satu cara yang paling efektif sekali dalam menurunkan semua kesetresan di kehidupan ini. Karena ya kan kita memang bisa cerita kepada teman kita, sahabat kita dan sebagainya. Tapi kan everyone is not always ready when we want to talk with them.
especially kayak about negative thoughts or negative things, kayak kan semua orang kan pasti punya limitnya, punya limitation, punya limitnya gitu. Kadang energi kita lagi full, orang lain enggak gitu. Kadang kitanya pengen banget cerita tapi kan orang lain kadang suka nggak siap. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, aku menyarankan kalian, I so really recommend to all of you to start writing. Ya, kenapa sih kamu lakukannya morning pagi? Kenapa nggak yang sore atau Oke, aku jelasin. Jadi aku tuh hampir setiap harinya aku full dari pagi sampai malam. Jadi pagi aku PLP, sekarang aku lagi sedang mengikuti PLP sekitar 3 bulan dan ini baru 1 bulan lebih. Dan itu waktunya sangat kejar-kejaran sekali, siangnya aku harus mengajar, sorenya mengajar lagi, malamnya mengajar juga, dan aku malam itu baru bisa istirahat, dan aku nggak bisa kayak nulis lagi posisi tubuh aku lagi capek gitu, kayak udah exhausted duluan gitu sebelum aku mulai mau cerita apa gitu. Jadi I decided to write everything in the morning because in the morning I feel like I'm so really new. My energy is recharged, so I have lots of energy to do everything. Yeah, one of them is writing journal in my lovely books. Ini sebenarnya catatan aku sudah ada, tapi cara dipenuhi dengan jurnal-jurnal yang sudah terisi. Yep. Ini udah banyak banget aku menulis semuanya, baik yang senangnya maupun yang sedihnya. So, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video kali ini, karena aku ngerasa aku perlu memberitahu ke orang lain tentang perlunya menulis jurnal di kehidupan kalian sehari-hari. Nggak perlu banyak, cukup kalian tulis aja apa yang kalian rasakan, apa yang kalian syukuri, apa yang mau kalian ungkapkan, atau kalian lagi kesal dan sebagainya, silakan ungkapkan aja di kertas yang kalian punya, buku yang kalian punya, dan lakukan itu secara konsisten untuk kalian lihat lagi ketika kalian lagi gabut banget nih gitu. Ya udahlah, kalian buka lagi jurnalnya, kayak oh ternyata gue pernah gini ya, ternyata gue pernah melakukan hal-hal gini ya gitu kan. Jadi kalian bisa merasa lebih bersyukur lagi tentang hidup kalian, karena nggak semuanya harus kita ceritakan ke orang lain. Terkadang kita juga butuh space untuk diri kita sendiri. Cukup sekian untuk video kali ini. See you on another video. Bye bye.